Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbiatun NIM F1B02310037. Nah, hari ini kita akan membeda buku Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Diterbitkan pada tahun 2019 oleh PT Gramedia Pustaka Jakarta dengan tebal 140 halaman ditambah 10 halaman prakata dan daftar isi. Dan ini merupakan contoh buku yang saya baca. Ngomongin penulisnya, James Clear sudah bertahun-tahun melakukan riset tentang habits dan decision making. Bukunya banyak dimuat dalam The New York Times dan CBS This Morning. Dalam menulis buku, James Clear bukan hanya sekedar menulis saja, tetapi semua solusi yang ada di dalam buku berdasarkan pengalaman pribadi yang beliau alami, di mana pengalaman tersebut merupakan proses beliau bangkit dari cedera yang dialaminya selama bertahun-tahun. Nah, seperti kutipan dalam buku, untuk menjadi penulis yang hebat, mula-mula Anda harus menjadi buku tersebut. Masuk ke isi buku. Kutipan tiada 1000 langkah tanpa satu langkah kecil yang memulainya, kiranya itu sebaris kalimat yang menggambarkan Atomic Habits. Nah, buku Atomic Habits adalah buku self-help. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Buku ini sangat bermanfaat bagi pembacanya. Nah, dari semua isi buku Atomic Habits, di sini saya akan membahas 3 insight yang personally menarik buat saya. Insight yang pertama, melupakan goals dan usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hal yang ingin kita capai, sedangkan sistem adalah proses yang mengarah pada goals tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Permasalahannya, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. Kutipan di atas merupakan salah satu kutipan yang tertera di dalam buku ini dan cukup menyadarkan saya bahwa ya betul, pemenang dan pecundang memiliki tujuan yang sama. James Clear menjelaskan bahwa yang membedakan antara pemenang dan pecundang ialah sistem yang mereka ampuh. Seorang pemenang, ia akan terbiasa bersemangat dalam mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, memperbaiki diri sedikit demi sedikit dari kesalahan yang dilakukan. Dengan konsisten, ia juga harus jatuh cinta akan kebosanan yang terus-menerus akan dialaminya. Nah, berbeda dengan pecundang, ia hanya akan gairah ketika mendapatkan hasrat, lalu bosan ketika hasrat menurun, dan pada akhirnya ia akan mencari alasan untuk meninggalkan apa yang ia lakukan. Membuat perbedaan ke arah yang lebih baik 1% sehari, seperti memulai hari dengan meminum air putih, membersihkan kamar tidur setelah bangun tidur, dan proses kecil lainnya. Proses 1% itu dapat menentukan siapa kita sekarang dan siapa kita nanti apabila kita mempraktikkan itu secara terus-menerus. Dalam buku, James Clear membahas 4 tahap dalam kebiasaan yang paling baik. Dijelaskan menggunakan lingkaran umpan balik. 4 tahap itu membentuk lingkaran tak berujung yang bergerak setiap saat selama masa hidup. Yaitu yang pertama mendapatkan petunjuk, yang kedua menumbuhkan gairah, yang ketiga menanggapi, dan yang keempat menikmati hasilnya. Nah, Clear berargumen bahwa untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, kita perlu mengubah pandangan diri kita sendiri. Ia menunjukkan bagaimana membentuk identitas positif yang terkait dengan kebiasaan yang diinginkan dapat meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang.
Yang tidak kalah penting dalam bukunya, James Clear membagi bagaimana cara menciptakan kebiasaan baik dan bagaimana mempertahankannya menjadi 4 bab besar. Yang kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Kaidah kedua, menjadikannya menarik. Kaidah yang ketiga, menjadikannya mudah. Dan kaidah yang keempat, menjadikannya memuaskan. Dengan 4 kaidah di atas, ialah untuk membiasakan kebiasaan baik. Begitu pula dengan membuang kebiasaan buruk. Lakukan 4 kaidah di atas, namun dengan metode terbalik. Yang pertama, menjadikannya tidak terlihat. Yang kedua, menjadikannya tidak menarik. Yang ketiga, menjadikannya tidak mudah dan menjadikannya tidak memuaskan. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya, memberikan informasi secara terperinci disertai dengan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan strategi praktis untuk mengatasi rintangan dan menjaga konsisten. Buku ini bukan hanya membahas ruang lingkup kepribadian saja, tetapi membahas ruang lingkup kesehatan, keuangan, hubungan, dan pengetahuan lainnya. Memberikan perspektif yang baru tentang bagaimana sih membentuk dan menghilangkan kebiasaan buruk. Sepengalaman saya membaca buku ini sangat minim sekali terhadap kekurangan dalam buku. Mungkin hanya pada beberapa konsep yang dibahas tidak cocok untuk beberapa orang. Selebihnya buku ini sangat-sangat bagus dan cocok untuk dibaca dari kalangan manapun. Banyak sekali pelajaran yang saya ambil dari buku Atomic Habits, yang dimana proses kecil atau kebaikan kecil yang kita lakukan sekarang, yang mungkin kita anggap sepele dan tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita sekarang, bisa jadi itu akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik nantinya. Karena sesuatu yang besar, sesuatu yang baik tidak bisa didapatkan dengan mudah seperti membolak-balikan telapak tangan, tetapi butuh pengorbanan dan usaha yang besar pula di dalamnya untuk mendapatkan hal tersebut. Yang penting kita melakukan kebaikan-kebaikan atau proses-proses kecil tersebut secara konsisten setiap harinya, meskipun itu kecil dianggap sepele dan tidak ada nilainya sekarang, tetapi yakinlah di hari yang mendatang, di masa yang akan datang, proses kecil itulah yang menentukan siapa kita ke depannya. Mungkin sekian penjelasan saya tentang ulasan buku Atomic Habits. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.